tiba-tiba muncul sesosok tinggi besar. Laki-laki jangkung, tingginya lebih dari 3 meter. Kakinya itu panjang dan dia berjenggot putih. Badannya pun putih kayak orang albino. Unik ini, kita nggak pernah nemu sosok yang kayak gini ya. Apa ini jelmaan si naga itu? Kamu mau cek? Rudi seolah membenarkan apa yang dikatakan sebagian warga setempat bahwa area villa ini dihuni oleh sosok astral berbadan tinggi dan berwarna putih yang berkeliaran di bagian patung kembar yang saling berhadapan. Dia ada di sebelah sana, di pohon ini. Tingginya 3 meter lebih. Ih, siapa dia, Ruth? Dia ini salah satu anak buah dari si naga itu. Kamu di sini ngapain? Dia tadinya punya banyak teman, sesama ajudan. Tapi yang lain tuh udah pada pindah dan dia di sini sendirian karena katanya dia di sini betah. Terus pada pindah kemana yang lain? Yang jelas mereka berpencar. Ada yang balik ke tempat daerahnya, ada juga yang ikut ke markas baru para ritualis itu. Jadi kelompok-kelompok itu punya tempat baru dan mereka beberapa dari ajudan itu ya datang ke situ, menempati tempat itu. Mereka masih hidup. Ada yang sudah mati, dia bilang, sudah meninggal dan diteruskan ke anak cucu. Ada juga yang anak cucunya nggak mau mewariskan itu. Iya. Karena dianggapnya itu sesuatu yang menyeramkan. Yang jelas mereka masih aktif. Masih ada di tempat lain. Penerusnya. Kenapa kok tempat ini ditinggal? Dia bilang ada tempat yang lebih nyaman dari tempat ini. Berarti mungkin ya mereka butuh yang seluas aula kali ya. Apalagi yang kamu rasain di sini, Ruth? Mereka ada yang membuang sesuatu di sini. Lantas, apakah yang dirasakan Rudi berhubungan dengan kemungkinan adanya ritual gaib yang dilaksanakan di area villa ini? Serta apakah peristiwa kelam yang pernah ditemukan di tempat ini murni tanpa alasan atau ada kisah yang terkait dengan fungsi terdahulu dari tempat? Kecurigaan akan adanya sebuah ritual gaib tak hanya diasumsikan dari banyaknya ornamen patung yang tersebar di area villa saja. Namun temuan mayat yang tak pernah tercatat berita seolah ditutup kebenarannya. Lihatnya itu udah di kolam gitu. Udah ngambang di kolam. Tak mampu dipungkiri bahwa semua berkaitan satu dengan yang lainnya. Tinggi segini nih, kayak pokoknya putih, jalan sendiri. Daerah sana tuh, yang ada patung yang begitu tuh. Ada patung di belah sana, yang begini tuh, kayak orang ini. Mereka ada buang sesuatu juga di sini. Buang apa, Ruth? Itu dia yang bilang sih. Dia bilang ada di sana. Ya udah. Ya, terima kasih petunjuknya. Seakan menimbulkan pertanyaan baru akan tempat ini, kami pun makin menelusuri bagian belakang yang terlihat seperti kolam. Maksudnya membuang ke sini uborampe. Apa itu? Ujuk-ujuk atau sesajen. Jadi tempat ini masih kadangkala mereka datang ke sini. Untuk? Ya untuk naruh sesajen itu, persembahan itu. Apa? Gila. Siapa yang gila? Apa sih, kamu ngomong apa? Tadi Kamu datang?
si putih besar itu bilang mereka buang sesuatu di sini. Terus apa? Ada mayat dulu di sini. Mayat? Kenapa mereka bawa mayat di sini? Itu ya misterius juga, ada orang ya kemarin mungkin buang mayat gitu ya. Nah, sepak dari situ lah. Jadi kayaknya agak angker gitu. Wih. Bau banget. Bau Jangan mayat. bilang mayatnya masih di sini ya. Enggak ada di sini. Di mana? Sekitar sini. Astagfirullahaladzim. Masih ada. Bukannya udah dikubur di mana gitu? Iya, tapi auranya masih terasa. Memang saya bisa ngerasain bentar. baunya itu. Badannya nggak di sini kan? Badannya di sini. Dia perempuan. Aku langsung ngebayanginnya kayak Terus ada semacam karet atau ikat rambut. Sebenarnya orang di sini juga suka ngeliat gitu kan, itu masih kuncir banyaknya gitu kan. Ya, iya, jadi namanya orang itu masih kuncir gitu, ada si kuncir gitu. Entah benar adanya bahwa masyarakat kerap mengaitkan sosok perempuan dengan rambut terikat hingga diberikan julukan si kuncir, yang mana menjadi ciri yang sama dengan penemuan mayat perempuan di kolam tersebut. Kata rambut dia. Hah, maksudnya? Rambutnya panjang diikat kayak aku gini. Kayak semacam ada ikatan rambut di kepalanya. Aduh. Semakin aku lemas mendengarnya. Terus, apalagi yang kamu bisa dapetin, Ruth? Aduh, Dan merinding banget. Kamu mau kemana, Ruth? dia ada di sekitar sini, Mas. Rudi mencoba mencari keberadaan sosok perempuan yang pernah ditemukan tewas di salah satu kolam di area ini. Sosok siapa nih yang mau kamu ajak bicara, Ruth? Korin mayat tadi. Udah di mana dia sekarang? Situ. Siapa nama kamu? Dia cuma cengar-cengir, menyeringai. Kenapa gitu? Sebenarnya dia juga pingin kaya. Dia pingin berkecukupan, dia hidupnya kurang beruntung, selalu ditimpa kemalangan. Tapi yang terjadi dia malah dikorbankan. Di sini.